Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadil Alamsori dengan NIM 2208715 akan mempresentasikan materi pembelajaran motorik lanjutan tugas keempat yaitu minggu ke-6 sampai 10 di mana pada minggu ini terdapat beberapa materi. Oke. Yang pertama ada merancang pembelajaran keterampilan gerak. Yang kedua menyusun rencana pembelajaran. Yang ketiga, mempersiapkan pengalaman belajar. Yang keempat, memperkaya pengalaman belajar. Yang kelima, pemberian feedback dalam pembelajaran. Oke, masuk ke materi yang pertama, yaitu rencana pembelajaran gerak. Nah, pembelajaran keterampilan gerak ini merupakan salah satu bagian dari pembelajaran, terutama di sekolah dan juga di eh, bagian pendidikan. Yang hal ini dibebankan tanggung jawab untuk mempunyai keterampilan yang baik. Maka dia mempunyai kesempatan yang besar untuk dapat menguasai kecakapan hidup yang dibutuhkan. Eh, Apapun rancangannya, semua berisi tentang tujuan pembelajaran, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup, dan penilaian hasil. Di pembelajaran keterampilan gerak ini, kita bisa tahu bagaimana seorang anak bisa mempelajari gerakan-gerakan yang awal mulanya tidak lancar menjadi lancar. Tujuannya supaya gerakan-gerakan yang tidak lancar itu bisa dia ulangi dan menjadi lancar sehingga gerakan tersebut terjadi otomatisasi yang tidak menyebabkan kendala-kendala dalam melakukan gerakan. Lanjut, yang kedua menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Ini saya bikin rencana pembelajaran yaitu dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan tentang keterampilan gerak di permainan bola voli. Nah, tujuan pada materi ini itu mempraktekkan rancangan keterampilan geraknya, baik itu gerakan passing bawah, passing atas, servis bawah, servis atas, atau smash dan block pada permainan bola voli. Eh, Waktu yang diberikan yaitu alokasi waktunya yaitu 4 kali pertemuan atau 4 minggu. Nah, pada pendahuluan eh, rencana pembelajaran yaitu perintah untuk melakukan permainan bola voli. Kita bisa melihat di pendahuluan tersebut mereka bermain bola voli sehingga kita bisa mengamati bagaimana gerakan-gerakan yang mereka lakukan, apakah itu aku atau ada yang sudah fasih dalam melakukan gerakan. Nah, di bagian intinya, ketika sudah bermain, kita akan memberikan langkah-langkah tentang prosedur bermain bola voli. Misalnya passing. Passing kita akan memberikan langkah-langkah bagaimana melakukan passing, melakukan smash, melakukan service. Di antara materi-materinya, kita mengharapkan anak-anak tersebut fasih dalam melakukan sehingga gerakan-gerakan yang awal mulanya kaku tersebut menjadi halus, menjadi tidak berantakan, beracak-acak. Bagian penutup, kita menutup permainan bola voli, bisa jadi pendinginan, bisa jadi arahan yang diberikan. Nah, lanjut mempersiapkan pengalaman. Ini kita memiliki beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan pengalaman belajar. Yang pertama yaitu memberikan berbagai alternatif tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Yang kedua, menyusun tugas-tugas belajar bersama siswa. Yang ketiga, yaitu memberikan informasi tentang kegiatan pembelajaran yang harus kita lakukan. Yang keempat, atau yang terakhir, yaitu memberikan bantuan dan pelayanan kepada siswa yang memerlukan. Pengalaman belajar ini sangat perlu kita lakukan, karena dengan pengalaman belajar, kita maupun anak-anak kita atau siswa bisa mengulangi hal-hal yang pernah mereka lakukan, bisa mengingat dalam memori, bisa memahami hal yang mereka lihat itu dari diri kita, bisa menyimpan ke otaknya bahwasanya dia itu sudah belajar. Nah, seperti itu. Yang ke Selanjutnya ada memperkaya pengalaman belajar.
Di sini juga ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, berani untuk mencoba sesuatu yang baru. Misalnya kita sudah belajar, sudah tahu, sudah bisa. Namun jika kita mencoba sesuatu yang baru yang belum pernah kita lakukan, kita berani untuk memulai, maka itu adalah hal yang bagus untuk memperkaya pengalaman belajar kita. Karena dengan berani mencoba itu adalah sifat yang sangat bagus daripada tidak mencoba sangat sama sekali. Yang kedua, merenungkan proses perjalanan diri. Maksudnya di sini merenungkan bukan berarti melamun tentang bagaimana hidup ini menyedihkan, bukan. Tapi merenung tentang bagaimana proses kita selama mempelajari semua hal yang kita lihat, yang kita amati, yang kita dengar. Kita bisa mengingatnya, kita bisa memahaminya melalui merenung itu. Nah, ketika belajar dari pengalaman orang lain, jika kita sudah pandai, sudah bisa, namun orang lain lebih bisa dari kita, maka kita perhatikan, kita amati mereka sebagai modelnya. Kita bisa belajar dari apa yang sudah mereka lakukan, apa yang sudah mereka jalani dari pengalaman mereka tersebut, kita pelajari hal itu. Yang keempat, tidak menolak nasihat. Nah, di sini untuk memperkaya pengalaman belajar, nasihat-nasihat tersebut harus kita terima. Namun, jika nasihat, baik itu orang-orang yang lebih besar dari kita, lebih muda, jika dia memberikan nasihat kepada kita, berarti kita ada hal yang mengganjal pada diri kita. Ada hal yang salah dalam pelajaran kita. Maka dia memberikan nasihat atau arahan kepada kita, kita terima saja. Terima hal-hal yang baik, jangan terima hal-hal yang buruk. Namun jika dia memberikan nasihat secara kasar, mungkin niatnya baik, jadi kita terima saja. Yang kelima yaitu tidak malas untuk meningkatkan keterampilan. Di sini malas itu adalah hal yang paling susah untuk dihilangkan, apalagi untuk meningkatkan apa yang meningkatkan kualitas diri kita. Nah, jika kita malas, maka keterampilan kita dalam mempelajari sesuatu untuk mendapatkan pengalaman itu sangat susah. Karena orang-orang yang hebat saja, mereka sudah masih berlatih untuk belajar. Orang yang sudah pintar itu masih belajar untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman. Nah, kita jangan malas untuk meningkatkan keterampilan diri kita tersebut. Sebenarnya pemberian feedback dalam pembelajaran. Nah, feedback ini adalah umpan balik dalam pembelajaran, baik guru pada siswa, dosen kepada mahasiswa maupun sebaliknya. Tujuannya untuk mencegah masalah terjadi atau menyelesaikan dengan mudah sebelum memperburuk. Dan juga ini upaya mahasiswa atau murid untuk bisa memahami apa yang disampaikan oleh guru tersebut dan tidak terjadi kesalahpahaman. Misalnya, guru menjelaskan kepada muridnya materi ini dan muridnya tidak mengerti. Maka jika muridnya tidak paham, tidak mengerti, dia akan menanyakan hal apa yang disampaikan oleh guru tersebut supaya apa yang disampaikan guru tersebut tidak menjadi murid tersebut kebingungan sehingga timbul beberapa pertanyaan yang menyebabkan kesalahpahaman. Karena itu, murid akan bertanya tentang materi tersebut. Nah, saat pertanyaan, guru juga memberikan penjelasan yang baik, yang mudah dimengerti, sederhana, dan juga bisa dipahami oleh murid tersebut. Seperti itu. Oke, mungkin sekian presentasi saya pada materi yang ketiga ini, pada tugas kelompok ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.